Baiklah teman-teman, saya rasa kalian akan menikmati video ini. Saya tahu, sebenarnya saya bukan penggemar kedua orang ini. Karena saya memahami para Islamis, kelompok kanan woke, dan kelompok kiri woke. Saya benci mereka semua. Mereka bukan sekutu kita. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa tidak menyenangkan melihat mereka saling bertengkar. Karena Nick Fionta adalah orang yang selama 2 tahun terakhir ini seperti menjilat para Islamis. Bahkan Mehdi Hasan ikut campur. Dia bilang, saudara-saudara muslim, jangan bersekutu dengan Nick Fionta. Dia seorang supremasis kulit putih. Dia langsung muncul dan menghancurkan para Islamis. Dia wah, 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 wah. Karena kau tahu, dia punya sindrom anti-Israel obsesif dan dia masih membenci orang Yahudi, Sionis, dan semuanya. Jadi dia berpikir, oke, musuh dari musuhku adalah temanku. Itulah yang terjadi dengan banyak gerombolan woke right, oke, dan Alex Jones adalah salah satunya. Tapi sebelumnya, dan Sniko, sayangnya, adalah seorang Islamis. Jadi kalian harus memahami semua hal ini teman-teman. Kalian harus memahami semua kelompok ini dan di mana posisi kita. Oke, jadi lihat ini. Ini Sniko. Orang-orang bodoh ini sangat tolol karena mereka tidak menyadari. Mereka sebenarnya jelas-jelas sekarang telah membuat marah gerombolan woke right dengan video ini. Lihat ini. Ini Sniko pada tanggal 4 Juli. Tidak. Tidak bersetan denganmu. Ini adalah Republik Islam Negara Bagian New York. New York tetap berdiri. Bagus sekali. Kami ingin umat muslim bersikap seperti ini. Sebenarnya kami ingin orang-orang bodoh ini bersikap seperti ini. Omong-omong dia adalah seorang imigran gay asal Haiti. Jadi dia masuk Islam karena dia pada dasarnya meniru Andrew Tate. Dia mengikuti jejak Andrew Tate. Jadi Andrew Tate masuk Islam, maka dia juga masuk Islam. Dan sekarang jelas mereka berselisih karena Andrew Tate sebenarnya bukan muslim sejati, tapi dia masih berpura-pura menjadi muslim sejati. Itulah sebabnya dia harus berusaha keras untuk membuktikan keislamannya. Inilah sebabnya dia mengatakan hal-hal provokatif seperti ini. Dan itu bagus. Hal-hal seperti ini baik untuk kita teman-teman. Karena ini membuat para patriot berdarah panas marah. Dan mereka berkata, wah jangan yang ini. Kami tidak akan mentolerir ini. Itulah alasan mengapa woke right sekarang mulai menjaga jarak dari para Islamis, dari umat muslim. Ya, Islam akan ada di setiap rumah insya Allah. Seluruh dunia akan menjadi muslim. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Ideologi gagal abad ke-7 seperti Islam tidak akan menguasai dunia. Selamat datang di New York milik ayahku. Kamu lihat kotanya? Kamu lihat seperti apa kotanya? Dan kotamu juga akan terlihat seperti ini. Kamu dan pasukan siapa? Itu tidak akan terjadi. Jadi, biar aku putarkan beberapa video untukmu, karena setelah video ini, seperti yang aku bilang, banyak orang woke right jadi marah. Dan Alex Jones, seperti yang aku bilang, aku bukan penggemar Alex Jones. Tapi kamu tahu, itu bukan berarti kita tidak boleh menikmati mereka saling bertengkar. Jadi, tonton ini. Kenapa kamu bilang di video viral itu kalau kamu tahu, semua kota akan seperti ini jika Tuhan menghendaki? Karena umat Muslim memilih sebagai satu blok. Dan sekarang rata-rata di Eropa, sekitar 8% Muslim di banyak daerah. Di kota-kota 20, 30, 40% sekarang menjadi kelompok dominan dalam blok suara. Kenapa kita punya Sadiq Khan di London? Kenapa Kunca Mondami di New York? Banyak pertanyaan, apakah Anda ingin saya menjawabnya? Tidak. Saya hanya menyatakan, tidak. Muslim adalah pemilih penentu. Dan mereka tahu bahwa dengan sosialis demokrat, mereka bisa mendominasi. Dan saya bisa memutarkan cuplikan ribuan imam di Dearborn, Michigan dan Houston, Texas, serta di tempat lain seperti Plano, Texas, yang mengatakan bahwa kami akan mengambil alih. Semua orang melihat video-video itu, kawan. Sama seperti saat kamu bilang, kami akan mengambil alih. Dan sekarang, kamu berperan sebagai korban. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya tidak mengatakan itu. Kamu telah menjadi korban dari kaum neokonservatif di Israel. Oke. Dan itu terjadi. Dan itulah sebabnya, lihat, itu satu-satunya hal yang menyatukan mereka, yang mengikat mereka bersama. Mereka memiliki kebencian bersama terhadap Israel dan orang-orang Yahudi. Dia membenci Israel dan orang Yahudi dari sudut pandang Islamisnya. Dia membencinya dari sudut pandang supremasi kulit putih sayap kanannya, atau apalah itu. Saya tidak tahu apa masalah orang-orang ini, karena seharusnya orang Kristen Amerika. Saya tumbuh dengan berpikir bahwa orang Kristen Amerika, wilayah Bible Belt di Amerika, entah kenapa mereka mencintai Israel. Tapi saya tidak tahu kenapa semua orang ini, dia dan Tucker Carlson, dan semua orang lainnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Jelas mereka tidak peduli dengan anak-anak yang tewas karena dibom di Gaza.
Mereka tidak peduli tentang itu. Jadi itulah kenapa saya menyebutnya sebagai obsesi irasional terhadap Israel. Dan Elon Musk. Si globalis yang kamu dukung, dia mendatangkan pemegang visa H1B. Dia adalah orang terkaya di dunia. Saya suka fakta bahwa kamu mendukung kebebasan berbicara. Saya tidak setuju dengan semua yang dilakukan Elon Musk. Kamu tidak benar-benar mendukung kebebasan berbicara jika kamu ingin saya dideportasi hanya karena menggunakan kebebasan berbicara saya. Sebenarnya, kamu menentangnya. Kedengarannya kamu sedang mendemonisasi Black Lives Matter. Kamu malah terdengar seperti seorang liberal yang woke. Dan saya juga bilang bahwa saya ingin kamu malah terdengar seperti seorang woke sekarang. Kebebasan berbicaramu tidak bisa digunakan untuk menghancurkan Amerika. Kita tidak bisa memberikan kebebasan berbicara kepada orang-orang yang ingin menggulingkan konstitusi Amerika. Itu sudah masuk ke ranah pengkhianatan. Jadi, tidak. Itu bukan kebebasan berbicara. Kamu seorang liberal yang terjangkit virus pikiran woke. Jika kamu ingin aku dihukum karena menggunakan kebebasan berbicara, Saya menanggapi itu. Ya, karena kamu sebenarnya menggunakan bentuk sensor yang paling kuat. Jika sekarang orang terkaya di dunia mengatakan bahwa saya harus dideportasi karena kebebasan berbicara, apalagi dia adalah seorang migran Afrika. Jadi jika kamu benar-benar ingin melindunginya, Itulah yang kamu katakan. Jika kamu bertanya pada saya, kenapa saya mengatakan ini? Islamis. Lalu jika kamu bertanya pada saya, kenapa saya mengatakan itu? Bro, kita tahu kamu sedang bermain-main. kamu bertanya pada saya tentang Quranmu. Dan saya katakan, kamu akan kalah. kamu bertanya pada saya sebuah pertanyaan. Tidak ada siapa-siapa di sini. Ini bukan apa-apa. Ini adalah operasi psikologis. Inilah yang mereka rencanakan, yaitu menyudutkan orang Kristen. Siapa di sana? Lihat ini. Ini adalah operasi psikologis. Mereka, mungkin saya berasumsi Yahudi dan Zionis, mereka sedang mengadu domba Muslim dengan Kristen. Jadi mereka menyuruhmu mengatakan bahwa Amerika akan jatuh ke tangan Islam. Semua orang di Amerika akan menjadi Muslim. Apakah mereka memberitahumu seperti itu? Jika memang begitu, maka kamu adalah orang paling bodoh di dunia karena termakan tipu daya itu. Kerja bagus Yahudi. Jika kalian yang melakukannya, kerja bagus. Muslim saling melawan satu sama lain agar mereka bisa mengulangi perang tanpa akhir mereka. Itu pernah berhasil sebelumnya. Jangan biarkan itu terjadi lagi, Alex. Jika kamu menentang Irak, Kamu sendiri mendukung Israel. Apa itu perang tanpa akhir? Kita perlu. Sebenarnya kita perlu. Kita perlu mengebom mereka lebih banyak lagi. Latihan militer dan pergi berperang untuk mereka. Tidak, kamu mendukung Israel. Kamu tidak, kamu mendukung Islam. Israel. Bersama kamu dan Demokrat, Sosialis, dan Black Lives Matter yang kamu dukung. Dan semua hal yang terjadi di negara ini. kaum liberal lokal mencoba membuat saya disensor. Jika kamu tidak, Saya sudah pernah melihat kamu mengatakannya sebelumnya. Kita akan melakukan kekerasan. saya melihat kamu mengatakan bahwa mereka adalah aktor bayaran di Sandy Hook. Dan lihat apa yang terjadi. Jika kamu ingin melakukan serangan pribadi, mari kita tetap fokus pada inti pembicaraan. Ya Tuhan, Sandy Hook. Ya Tuhan, kamu berhasil menyudutkanku. Mari kita tetap fokus pada inti pembicaraan. Mari kita tetap fokus pada inti pembicaraan. Saya pulang ke rumah dan saya berpikir, Saya tidak akan mengatakan itu hari ini sebenarnya. Kamu sedang membicarakan masa kecil saya. Kamu bilang, kenapa saya bilang begitu? Saya dengar dia masih bayi kecil. kamu bilang, kenapa saya bilang insya Allah? Mungkin saya pernah mendengarmu. Apakah aku melakukan sesuatu padamu? Ya. Enggak, kamu membuat si triliuner mencoba menargetkan kepalaku. Jadi ya, kerja bagus. Ya Tuhan, seluruh kekayaan itu baru saja menunjukkan. gigi, menggorok leher. Kalau begitu, jangan mengeluh soal genosida terhadap orang kulit putih. Jangan mengeluh soal itu. Aku temanmu. Hei, Al-Quran bukanlah buku panduan perang untuk menambil alih. Ayolah, tidak ada imam yang mengatakan itu. Aku tidak mau mendengar kamu mengeluh soal penggantian demografis. Tidak. Amerika sedang dihancurkan. Tidak, para globalis sedang menambil alih. Tidak. Amerika sedang, itu sebenarnya tidak benar. Itu perbandingan yang salah. Karena dia sebagai orang Amerika dan menunjukkan kepedulian tentang Amerika yang sedang menurun, itu sangat sah. Entah itu karena keruntuhan demografi atau penurunan agama Kristen, apapun itu. Sebagai orang Amerika, ini adalah masalah Amerika. Kamu sebenarnya bisa mengeluhkan hal itu, entah itu sah atau tidak. Tapi dia sebagai orang luar, dia sebenarnya justru bersekutu dengan ideologi asing. Jadi kamu tidak bisa melakukan itu. Itulah kenapa keduanya tidak bisa dibandingkan. Tolong, dunia kita berhak menguasai planet ini. Tidak, tidak, tidak. Barat sedang diambil alih. Tidak. Ada imigran di sini. Tidak. Imigran ada di sini dari perang yang pernah saya ikuti. Tidak apa-apa, saya hanya tidak mengerti kenapa. Kenapa orang-orang bodoh ini berpikir bahwa ini adalah argumen yang bagus. Bahwa, hey, kalian mengebom kami, itulah sebabnya kami datang ke negara kalian. Bagaimana kalau kami mengebom kalian dan tetap tidak membiarkan kalian masuk? Karena mengebom kalian dilakukan dari posisi kekuatan. Kalian datang, tolong izinkan kami masuk. Itu sukarela. Barat membiarkan kalian masuk itu sukarela. Mereka tidak harus membiarkan kalian masuk. Mereka bisa mengebom kalian dan juga tidak membiarkan kalian masuk. Betapa bodohnya argumen itu. Saya harus memutar video ini untuk kalian. Beginilah perilaku mereka setelahnya. Dan inilah yang kita butuhkan. Lihat ini. Saya rasa dia yang disebut final elite. For the next, sit down, please. No. Go back. Tidak. Dua orang Afrika ini menangis karena mereka akan dideportasi dari Prancis. Tidak. Ada perang saudara di negara saya. Amerika sedang mengebom negara saya. Tolong izinkan saya tinggal.
Kami akan mengebom negaramu dan kami juga tidak akan membiarkanmu masuk. Kamu harus menaklukkan Amerika dengan kekuatan. Mari kita lihat apakah kamu bisa melakukannya. Jadi saya tidak mengerti kenapa mereka menganggap ini argumen yang begitu hebat. Kalian mengebom kami. Tidak. Amerika sedang ditik dunia hak kita dominasi. Planet ini tidak. Barat sedang diambil alih. Tidak ada imigran di sini. Tidak. Imigran ada di sini dari perang-perang yang saya perangi selama 700 tahun. Imigran datang dari perang-perang yang saya perangi. Hollywood bersekutu denganmu. Perang salib telah menyerang Muslim di Chile Malang. Saya tidak bilang semua itu. Kamu berdebat dengan dirimu sendiri, Alex. Kamu bakal hilang akal. Saya bilang Hollywood yang melakukan itu. Saya hanya bilang Hollywood yang melakukan itu. Saya tidak bilang begitu. Kamu bilang Chai Combs mengendalikan Hollywood. Bukankah kamu bilang bahwa Chai Combs yang mengendalikan Hollywood dan bukan supremasis Yahudi? Tidak, maksud saya. Yang saya katakan di klip lengkapnya adalah saya membaca artikel Wall Street Journal tentang bagaimana Tiongkok itu. Apakah seperti 10 perusahaan produksi Hollywood terbesar telah membeli saham pengendali di 6 perusahaan dan itu? Dan Tiongkok mengakui bahwa mereka mendanai banyak propaganda anti-Barat, anti kulit putih. Tiongkok sangat bersekutu dengan Hollywood dalam sikap anti-Amerika mereka. Ini sangat mirip dengan Hollywood. Ya, itu tidak sulit untuk dipercaya. Inilah sebabnya demografi sedang berubah. Inilah sebabnya Barat sedang digantikan di Hollywood. Tiongkok tidak mengendalikan atau memiliki porsi besar di Hollywood. Alex Jones baru saja mengatakan, Tiongkok tidak. Serius? Kamu bercanda? Orang Tiongkok? Maksudku, inilah sebabnya Barat sedang berubah. Karena ketika kamu menyebarkan kebohongan bahwa Tiongkok mengendalikan Hollywood, orang-orang jadi bingung dan kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebohongan. Kamu mengatakan beberapa hal yang benar, lalu berkata, Sneaker sangat licik. Mengendap-endap. Itu adalah serangan supremasi kulit putih lama terhadap saya karena saya meliput Tiongkok. Maksud saya, lihatlah Mitch McConnell yang bodoh. Istrinya melarikan diri ke Tiongkok, yang dikenal sebagai agen komunis Tiongkok. Dan lihat saja Fang dan Swalwell, serta semua mata-mata Tiongkok itu. kamu mulai melantur lagi. Apakah kamu bilang Tiongkok secara geopolitik bukan musuh militer utama kita dan bukan kekuatan mata-mata utama? Aku tidak bilang begitu. Aku bilang Tiongkok bukan pihak yang terutama mengendalikan Hollywood. Aku tidak bilang apa-apa soal itu. Kamu bahkan tidak bilang itu juga. Sebenarnya kamu cuma menertawakannya. Kamu bilang Tiongkok mengendalikan Hollywood. Kamu tidak bilang sebagian besar. Maksudnya apa? Jadi 10%-nya, 20%-nya. Ayolah Sneaker, jangan licik begitu. Aku akan mengatakan ini dengan sangat pelan kepadamu. Kamu bilang dua hal yang berbeda. Aku katakan ini dengan sangat pelan. Wall Street Journal sekitar 15 tahun lalu membuat artikel tentang bagaimana Tiongkok membeli saham pengendali di 6 dari 10 perusahaan produksi Hollywood terbesar. Aku tidak bilang mereka adalah produsernya. Aku tidak bilang mereka adalah sutradaranya. Itu yang membuat John Cena meminta maaf karena dia menyebut Taiwan. Mereka membuat Tom Cruise merekam ulang sebuah adegan di film Top Gun terbaru. Yang terakhir, karena adegan itu tampak menyerupainya. Itu terlihat seolah-olah kota fiksi ini atau negara yang dilawan Maverick adalah Tiongkok. Jadi mereka memaksanya untuk mengubahnya. Kebanyakan Yahudi. Dan saya menatakan itu di acara lengkap. Jadi seperti yang saya lakukan selama 1 jam tentang rezim itu dengan studi ilmiah dan klip. Lalu saya berkata, saya tidak ingin mereka memasukkan bahan kimia ke dalam air, membuat kata-kata jadi gay. Media hanya menampilkan klip 10 detik itu. Bukan saya yang menunjukkan semua studi. Dan tentu saja, saya terbukti benar. Seperti kamu juga ketika kamu membalikan segalanya dan mencoba membuatku terdengar. Apakah kamu mengatakan Tiongkok tidak memiliki saham pengendali? Saya tidak tahu bagaimana sekarang di banyak media ISEC. Tentu saja, tapi sebagian besar adalah supremasis Yahudi, dan kamu membuat kekacauan. Mereka tidak bisa, dia baru saja. Mereka memang tidak bisa melupakannya. Orang-orang Yahudi menjaga percakapan itu tetap berjalan dengan mengalihkannya kembali ke pokok bahasan. Kebanyakan orang Yahudi di Hollywood ini mendukung Palestina. Bagaimana itu bisa terjadi? Anti-Barat, anti-kulit putih, anti-Kristen. Kalau kamu ingin melindungi negara ini, bicarakan masalah utamanya. Alex, jangan cuma memutarbalikkan dengan omong kosong. Seperti yang dikatakan Dan Bilzerian, Nick Fuentes tidak tampil di Piers Morgan dan acara besar lalu membicarakan Israel, padahal kenyataannya tidak begitu. Itu seperti, aku lebih sering membicarakan Israel daripada kamu. Tidak, aku hanya begitu saja. Ini seperti adu siapa yang bisa lebih banyak menghina Israel. Oke, yang satu ini katanya video yang lebih lucu dari Alex Jones yang mengejek Islam. Jadi mari kita lihat saja. Aku tidak tahu apakah memang begitu atau tidak. Sebuah manifesto dari Catboy, nasionalis kulit putih Meksiko mereka. Jadi, oke, Muhammad Jihad. Ya, ini. Muhammad Jihad. Sesuatu seperti itu, apa yang kamu ingin aku katakan? Aku temanmu seperti yang dikatakan Al-Quran, lalu menusukmu dari belakang. Masalahnya, kamu bilang begitu. Bagaimana kalau aku jadi Syiah bersamamu?
dan kita ambil pedang, lalu menyayat kepala kita, dan selama 8 jam aku hanya berbaris seperti ini. Itu salah. Itu salah. Itu salah. Atau aku bisa jadi seorang Kristen mega church bersama Kenneth Copeland yang meminum darahku. Aku bisa bersama Erika Kirk menyalakan kembang api dari pantatku. Ini berhasil. Kau ingin aku melakukan itu, minoritas kecil itu. Untuk mendemonisasi 2 miliar orang, hadirin sekalian. Rumput liar dari Connecticut. Mongol yang perkasa, sneaky yang luar biasa, dan penuh kekuatan. Allahu Akbar. Niko Allahu Akbar. Kau bahkan tidak punya. Otak jadi, apa yang membuatmu berpikir kau bisa mendeportasiku? Otak jadi, apa yang membuatmu berpikir kau bisa mendeportasiku? Jika Sean Strickland saja tidak bisa menjatuhkanku, kau tidak bisa menghentikanku. Aku akan datang. Katakan aku akan datang, Darka Muhammad. Allahu Akbar. Kamu! Teman-teman lihat ini, inilah tingkat diskusi kita. Tidak heran Barat sedang menurun, lihat saja orang-orang ini. Maksud saya, kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa saya memutar ini untuk kalian? Jutaan orang menonton dan mendengarkan mereka hampir setiap hari. Jutaan. Inilah masa depan, teman-teman. Tapi memang benar, ini bagus saya katakan pada kalian. Secara strategis, ini sangat baik untuk kita. Kita ingin mereka bertingkah seperti ini. Lihat dia. Kalian lihat bagaimana dia memberi isyarat. Isyarat menggorok leher. Aktivitas favorit para Islamis. Itu bagus. Itu membuat orang marah. Lihat dia. Lihat Alex Jones. Dia murka soal perbudakan itu. Perbudakan di mana kita mengambil perempuan dan menjadikan mereka budak seks. Insya Allah kamu menjadi Abdul Alex Jones. Assalamualaikum Harris, sepupumu. Sangat menyenangkan. Kamu benar-benar begitu. Bro, aku tidak bisa menemukan sepupuku. Aku selalu punya kambing. Darka Muhammad Jihad. Itu berasal dari pemimpin tertinggi Yahudi kalian. Itu berasal dari Ibrahim. Di mana kamu adalah anak yang buruk. Kamu adalah Islam yang buruk. Abraham yang buruk berkata, kamu bukan yang terpilih. Tidak baik, licik, kamu terkutuk, licik, kamu terkutuk. Untuk memakai baju tidur dan menikahi sepupu. Sampai jumpa, licik. Bye-bye, Sneaky. Aku mencintaimu. Hei, berhentilah membunuh. Namanya adalah licik, ular licik, ular. Baiklah, kami mencintaimu licik. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Salam. Alaikum. Dia dipermalukan, dia dipermalukan. Ya ampun. Oke, biar saya putarkan video Andrew Tate untukmu. Bahkan Andrew Tate juga mempermalukannya. Orang ini bajingan licik, dia sangat licik. Dengar ini lucu, ini lucu. Saya tidak terlalu sering setuju dengan Andrew Tate, tapi yang satu ini memang brilian. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang streamer. Saya rasa semua orang tahu siapa yang saya maksud, yang terobsesi dengan saya. Kalau saya dapat nomor cewek di Fresh and Fit, dia juga mencoba melakukan hal yang sama. Setiap hal yang saya lakukan, dia tiru dan lakukan juga. Dia mencoba menjadi saya, benar-benar menjadi saya. Dia terobsesi dengan saya. Dan saya pikir dia hanya ingin terkenal, tapi ternyata itu adalah obsesi homoseksual. Dia datang ke Rumania bersama 2 orang yang sangat saya hormati, Myron dan Fresh, orang-orang hebat. Mereka berhasil meyakinkan saya untuk mengizinkan dia datang. Dia datang ke sana dan mulai bertingkah sangat kemayu dan sangat aneh. Dia mulai memberitahu saya bahwa dia punya masalah kak yang sudah terbongkar. Dia punya skandal kak besar. Saya pernah melihat dia berhubungan dengan pria lain, dan memang seperti itulah kejadiannya. Saya melihatnya. Itu luar biasa. Jadi saya ingin membahas ini karena bayangkan melihat perempuan yang kamu cintai berhubungan dengan pria lain. Berhubungan dengan pria lain. Ya, aku suka itu. Ya, aku suka sekali. Ya Tuhan. Fetis yang cukup aneh. Ya, kalian sudah menemukan agama yang tepat, teman-teman. Apa pendapat saya tentang kak queening? Dan apakah normal untuk mengeksplorasi seksualitasmu? Dan apakah saya pernah mencobanya? Saya bilang, dengar, saya lebih tua darimu bro, dan saya belum pernah mencobanya. Saya rasa itu tidak normal. Dan mereka mulai bilang, bukankah normal untuk mencoba hal-hal baru? Bukankah menurutmu wajar untuk merasa penasaran? Bagaimana kamu tahu kalau kamu benar-benar gay atau tidak? Kecuali kamu sudah mencoba berhubungan sesama jenis. Lalu saya sadar, dia sedang menggoda saya. Tapi seperti... Waktu saya berumur sekitar 14 tahun ya, saya pikir saya gay. Saya menonton film porno gay. Kamu gay. Dan ketika saya sadar saat dia berumur 14 tahun. Dia menonton film porno gay. Wow, saya 43 tahun, saya belum pernah menonton film porno gay. Dia menggoda saya. Saya pikir hal terbaik yang bisa saya lakukan adalah tidak berbicara dengannya lagi. Karena saya tidak suka hal-hal gosip seperti ini. Saya tidak mau jadi tukang bikin drama seperti dia. Bukan gaya saya nongkrong di internet dan terus-menerus menghina orang lain seperti dia. Jadi saya pikir lebih baik saya jauhi saja dia. Dia terobsesi dengan saya. Dia agak aneh.
Saya tidak mau menghancurkan karir orang itu, jadi biarkan saja dia menjalani jalannya sendiri. Sejak saat itu, dia menyebut nama saya setiap hari, di setiap siaran yang dia lakukan. Andrew Tate pakai kaos judi, Andrew Tate nyetir mobil, Andrew Tate minum kopi, Andrew Tate ini, Andrew Tate itu. Dia benar-benar terobsesi dengan saya. Dan kalau kamu lihat cara dia bicara tentang saya, kamu bisa lihat dari matanya. Bukan karena dia lebih bermoral, bukan juga karena dia cuma mau cari klik. Itu adalah kemarahan homoseksual. Yang ditekan, teman-teman. Saya tidak suka mengatakan ini. Saya merasa tidak nyaman. Teman-teman, satu-satunya alasan saya menunjukkan ini kepada kalian adalah karena saya tahu penonton saya mungkin jauh lebih tua dan mungkin tidak tertarik dengan hal ini. Satu-satunya alasan saya menunjukkan ini kepada kalian adalah karena saya ingin kalian memahami tingkat diskusi kita. Karena jutaan anak muda, pria muda, benar-benar mendengarkan orang-orang ini. Dan kita, seolah-olah kita hidup di dunia yang absurd. Orang-orang ini adalah perwakilan Islam. Mereka ini Muslim dan influencer Muslim. Hei, tidak, tunggu dulu. Orang-orang seperti Muhammad Ali Jaber mengatakan bahwa mereka telah mendukung orang-orang ini. Begitulah, lihat, betapa liciknya orang-orang yang mencoba menyebarkan Islam di Barat. Itulah yang mereka lakukan. Mereka sebenarnya telah merekrut influencer populer atau tokoh media sosial ini karena mereka berpikir bahwa jika mereka masuk Islam, lalu kamu tahu, kita bisa menemukan jalan ke hati dan pikiran para pemuda Barat. Tapi saya tidak tahu apakah ini akan berhasil, saya rasa ini tidak berhasil, saya rasa ini tidak akan berhasil. Karena Islam adalah ideologi yang begitu jahat dan bertentangan, sehingga cepat atau lambat mereka semua akan hancur, mereka semua akan saling membenci. Dan satu-satunya alasan mengapa saya benar-benar membicarakan ini adalah karena kelompok kanan woke sekarang telah memutuskan aliansi mereka dengan kelompok Islamis. Jelas, sama seperti yang telah kita lakukan. Sebagian besar kita membicarakan aliansi antara kaum komunis dan sosialis, serta kaum kiri, kelompok kiri woke, dan kelompok Islamis. Kita biasanya membicarakan aliansi mereka. Kita jarang membicarakan aliansi antara kelompok kanan woke dan kelompok Islamis. Candace Owens, Tucker Carlson. Saya tidak tahu yang mana. Ya, Tucker Carlson mungkin juga masuk dalam kategori itu, tapi dia mungkin punya agenda yang berbeda. Tapi Candace Owens, Nick Fuentes, Alex Jones, orang-orang ini woke kan? Dan Bilzerian, orang-orang ini adalah kelompok kanan progresif kan? Tapi mereka sudah bersekutu dengan kelompok Islamis selama lebih dari, saya tidak tahu, sekitar 2 atau 3 tahun. Jadi aliansi itu selalu membuat saya kesal. Tapi saya senang bahwa aliansi itu sekarang mulai hancur. Dan ini menyenangkan, jadi mari kita nikmati saja. Di video ini, saya ingin semua ini hilang. Saya hanya bilang, tidak, saya tidak akan bercinta denganmu bro, pergi dari sini. Saya hanya mencoba mengabaikan anak itu selama 5 tahun sialan. Sekarang kita di sini, 5 tahun kemudian. Dia tidak berhenti membicarakan saya. Dan jika kalian menontonnya melakukannya, teman-teman, lihat dia melakukannya. Dan lihat matanya saat dia melakukannya. Itu adalah kemarahan homoseksual yang terpendam. Dia sekarang marah, dia berpura-pura menjadi muslim, dia pura-pura islami, terus-menerus berlagak soal Islam, sementara diam-diam dia gay. Dan lihat apa? Lihat apa yang terjadi dengan si pirang dari Australia itu, Lily J. Influencer yang pura-pura jadi muslim dan menipu umat muslim serta menguras uang mereka adalah penipuan kelas atas. Dan lihat, saya menikmatinya. Saya menikmati. Saya menikmati ketika muslim yang mudah tertipu dan tidak tahu apa-apa ini, mereka tertipu oleh mereka. Saya sebenarnya suka itu. Baru-baru ini ada survei yang dilakukan oleh 5 Pillars dan mereka menanyakannya. Mereka berkata, apa-apaan ini? Karena muslim muda, para muslim muda tidak mendengarkan ulama Islam seperti generasi sebelumnya, seperti para pendahulu mereka. Mereka mendengarkan Andrew Tate, mereka mendengarkan Sniko, mereka mendengarkan yang lain. Lily J, lihat ini. Jadi mereka melakukannya. 5 Pillars baru saja melakukan survei terkait kontroversi terbaru yang melibatkan tokoh muslim publik besar, yakni Lily J. Apa pendapatmu tentang influencer muslim terkenal? Itu termasuk Muhammad Ijaz dan semua orang ini. Ya, kami baru saja 47% orang mengatakan mereka tidak mempercayai mereka, 47% orang mengatakan mereka punya perasaan campur aduk, hanya 6% yang mengatakan mereka mempercayai mereka. Jadi teman-teman, ini bagus. Tahu kenapa? Ini bagus, ini bagus. Karena strategi terbaru yang diadopsi oleh Ikhwanul Muslimin dan semua orang jahat yang ingin menyebarkan Islam, strateginya malah berbalik menyerang mereka sendiri. Dan saya ingat ketika Andrew Tate masuk Islam. Dulu saya sering membuat video tentang dia dan saya bilang, orang ini penipu, dia hanya mempermainkan kalian, kalian bodoh. Tapi kemudian saya berpikir, kenapa saya sebenarnya berusaha membuat orang sadar tentang mereka? Biarkan saja dia melakukannya. Biarkan dia jatuh. Apa kata Sun Tzu? Jangan pernah mengganggu musuhmu saat dia sedang membuat kesalahan. Jadi jangan ganggu mereka teman-teman, nikmati saja.
Tapi bagaimanapun juga, menurutku video ini mulai agak membosankan. Jadi nikmati saja teman-teman, nikmati saja. Dan omong-omong, aku tidak akan memutar video ini untuk kalian. Aku tidak akan membuat kalian bosan dengan Nick Fuentes. Tapi di sini, dia sedang menyerang Sniko lagi. Dan menurutku, sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu, dia sebenarnya membuat video terpisah, di mana dia secara khusus menyerang para Islamis dan Muslim, di mana dia secara resmi memisahkan dirinya dari narasi kaum Muslim. Karena, seperti yang aku bilang, satu-satunya hal yang mereka miliki bersama adalah kebencian mereka terhadap Israel dan Yahudi. Aku tidak tahu siapa yang mengatakannya, tapi ya, kebencian tidak menghasilkan banyak hal. Ya, kalau kamu membangun aliansi di atas kebencian, itu tidak akan membawa kemana-mana. Itu tidak akan membawamu kemanapun. Astaga, aku terdengar seperti Isa atau Gandhi, bro. Pokoknya, itu saja teman-teman.